rencananya mau buat laporan apa sih? Rencana kami datang ke Yanduan di Propam ini untuk memberikan pelaporan dan meminta klarifikasi dari di Propam karena kami menemukan dari hasil investigasi yang kami lakukan, kami menemukan sebuah dokumen terkait aktivitas penambangan ilegal yang ada di Kalimantan Timur. Nah, dalam dokumen itu yang dilakukan pada bulan Februari penyelidikannya itu ditemukan dan kemudian dalam kesimpulannya disampaikan bahwa cukup bukti terjadi penerimaan uang koordinasi. Mereka menyebutnya uang koordinasi kepada Kabar Eskrim Komjen Pol Agus Andrianto. Nah, kira-kira begitu. Nah, sehingga penyelidikan dari laporan hasil penyelidikan itu sudah disebutkan gitu loh. Dari berapa kali penerimaan itu juga disebutkan. Dan setiap bulan rutin diberikan gitu loh. Tapi yang ditemukan itu 3 kali pemberian kepada Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto. Itu dari siapa, Bang? Apanya? Dari siapa kepada Kabar Eskrim? Ini dari Ismail Bolo, diserahkan langsung begitu. Jadi saya pikir ini laporan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh institusi Polri sendiri, sehingga kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kami yang melakukan penyelidikan sendiri, nanti dibilang hoak. Nah, kami sekarang mau datang, mau menyampaikan ini loh hasil penyelidikan yang kalian lakukan sendiri, tapi kenapa tidak ditindaklanjuti? Itu yang kami ingin tegaskan. Sekaligus melaporkan, ini Komjen Agus ini kami minta supaya laporan hasil penyelidikan ini ditindaklanjuti. Dan kalau kemudian dilakukan sidang disiplin, sidang kode etik, karena ini penerimaan suap gitu loh, itu tidak dibenarkan bagi siapapun anggota kepolisian, karena sudah disebutkan baik di peraturan pemerintahnya soal disiplin anggota kepolisian dan juga di Perkap Kapolri itu tentang kode etik. Itu tidak diisyaratkan bahwa anggota kepolisian itu boleh menerima suap atau disebut yang mereka sebut uang koordinasi. Kira-kira begitu. Kan disebut ada dugaan penerimaan suap. Apakah cukup berhenti dengan sidang etik saja atau bertindak pidananya juga? Nah, sudah pasti kalau kita merujuk pada undang-undang tindak pidana korupsi, penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan selama 30 hari kepada KPK menjadi sebuah tindak pidana. Itu aturan. Kalau tidak salah, saya menyebutkan itu. Nah, di sini institusi kepolisian harus melakukan menjindangkan Komjen Pol Agus Andrianto itu Kabar Eskrim sesuai dengan laporan hasil penyelidikan yang mereka lakukan. Nah, kira-kira begitu. Nanti dari situ tergantung kemudian apa kemudian keputusan daripada sidang kode etik itu. Berarti ini sebagai bentuk tindak independen dari pihak Abang begitu, melihat dari data-data memang sudah dilakukan oleh pihak Polri terkait dengan kasus ini begitu. Oh iya. Makanya saya bingung ketika
muncul disampaikan bahwa ada muncul bantahan, pencabutan pernyataan dari video dari Ismail Bolong, karena sebelumnya beredar video yang menyatakan bahwa telah memberikan suap dan segala macam. Terus video berikut ada bantahannya. Nah, kami tidak terpengaruh dengan itu, karena itu bisa saja dibuat-buat apa dan segala macam. Kami tidak. Tapi kami berpatokan pada laporan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh institusi internal kepolisian. Pak, laporan ini Bapak sendiri dapetnya dari mana? Apa dari internal Polri? Lo rahasia dong. Itu juga, Pak. Enggak, no rahasia dong, itu kan hasil investigasi. Teman-teman kan wartawan, artinya pernah diajarkan soal teknik investigatif. Udah pasti kalau itu. Nah, saya juga pernah ikut pelatihan jurnalistik dan diajarkan soal teknik investigasi. Kira-kira begitu. Berarti terkait dokumen ini bisa dipercaya 100% begitu ya Pak ya? Kenapa? Valid gitu ya Pak ya? Untuk dokumen yang Bapak bawa. Ya kalau gitu ini polisinya nggak valid dong. Berarti Tapi udah diterima Pak di dalam. Belum, saya diarahkan untuk nanti akan diterima oleh Karopaminal. nah, mungkin bisa jelaskan Pak untuk laporan hari ini. Nanti Kenapa? bagaimana nanti Bapak mau bertemu dengan siapa tadi yang Bapak jelaskan? Oh iya, saya rencananya akan bertemu dengan Karopaminal di Gedung Yanduan di Propamini. Nah, dan saya akan menunggu sesuai dengan apa yang disampaikan ke saya. Kira-kira gitu. Bertemu ya Pak ya? Sudah. Pak Karopaminalnya mau nyanggupi bakal menemui Bapak. Tidak, itu disampaikan bahwa konfirmasi dari Pak Kadip Propam, karena beliau sedang berada di Bali dalam rangka PAM, persiapan PAM KTT. Nah, beliau rencananya sore ini sampai di Jakarta. Makanya beliau bilang saya masih di Bali. Nah, nanti berkenan Pak Karopaminal yang akan menemui terlebih dahulu. Oke. Nah, harapannya apa sih dari laporan ini? Apa tujuan yang memang ingin dicapai begitu? Ya, saya pingin supaya institusi kepolisian itu betul-betul mendapat kepercayaan kembali dari masyarakat, mendapat kepercayaan dari publik, sehingga pembenahan harus terus dilakukan oleh pimpinan Polri. Dan kita mulai, jadi penegakan disiplin itu harus dilakukan. Nah, tidak harus pandang bulu. Mau dia bintangnya berapa, harus dilakukan penegakan disiplin, penegakan hukumnya itu harus dijalankan. Bagaimana dia seorang anggota kepolisian mau melakukan penegakan hukum, proses penegakan hukum yang baik dan benar, sementara di dirinya sendiri itu tidak benar. Nah, itu yang kami sebenarnya berharap, karena kami ini sangat menaruh harapan besar kepimpinan dari Pak Listio Sigit, Kapolri, dapat kiranya melakukan pembenahan dan perbaikan gitu loh, semaksimal mungkin. Bapak tadi yakin bakal diterima ya Pak? Kalau misalnya nggak diterima gitu, misalnya nih Pak saya berpatokan terhadap hasil komunikasi saya, hasil koordinasi saya, dan kalau dia tidak datang ini saya akan tunggu. Karena mengingat sampai sekarang dari kepolisian belum ada tanggapan terkait. Saya akan tunggu sampai mereka menjawab atau mereka mau bilang membatalkan. Oke. Mengulang penegasan berarti hari ini melaporkan kabar eskrim begitu ya? Iya, kabar eskrim dan meminta penegasan gitu loh terhadap laporan hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh internal Polri lewat Paminal. Nah, dari hasil laporan ini harus ditindaklanjuti,
ditindak tegas siapapun dia. Mau pangkatnya, mau dia pati, dia harus tetap ditindak. Kalau memang betul-betul karena betul telah melakukan pelanggaran, gitu loh, baik kode etik dan disiplin Polri. Nah, karena di dalam laporan hasil penyelidikannya itu sudah ada kesimpulannya, sudah disimpulkan cukup bukti. Tadi kan sudah lihat sendiri hasilnya laporannya. Ya kalau sudah cukup bukti kenapa tidak ditindak gitu loh. Nah, kami tidak mau kemudian ada persepsi terhadap institusi kepolisian, terhadap Pak Kapolri. Kita tidak mau kemudian, kami tidak mau nanti jangan sampai ada persepsi yang lain yang tidak baik bahwa pimpinan Polri, institusi Polri melindungi oknum-oknum anggota kepolisian yang jelas-jelas dalam laporannya itu telah cukup bukti telah menerima uang koordinasi. Nah, kalau ini dibiarkan, mau kita kemanakan institusi Polri ini? Tapi ini ada hubungannya terkait dengan perang bintang gitu maksudnya? Apanya yang perang bintang? Yang seperti yang disampaikan oleh Menko Polhukam kemarin. Apanya yang perang bintang? Nggak ada perang bintang, ini soal pelanggaran kok. Soal penegakan hukum kok. Penegakan disiplin setiap anggota kepolisian yang sudah diatur baik lewat peraturan pemerintah, baik lewat peraturan Kapolri, Perkap Kapolri itu. Pak, untuk hasil ini penyelidikan yang dilakukan Paminal ini apakah sudah ada diinformasikan juga ke petinggi Polri yang lain Pak? Nggak ada, ini kan sifatnya dia akan melaporkan kepada pimpinan Polri itu loh. Ini sifat surat penyampaiannya gitu loh. Jadi struktur ininya harus kita pahami gitu loh. Tapi pimpinan Polri udah Lah ada pasti ini nggak mungkin ini ditulis ini kalau kalau tidak disampaikan. Nah, makanya kami sesalkan. Jangan sampai tadi yang saya bilang, jangan sampai terkesan ada publik kemudian akan berpikir bahwa pimpinan Polri melindungi, bukan saja melindungi oknum-oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran tadi yang disiplin dan kode etik tadi, tapi juga melindungi penambang-penambang ilegal itu. Kan begitu. Nah, kita tidak mau itu terjadi. Kira-kira begitu, Mbak. Siap.